Halo anak-anak, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita lipat tangan berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Allah Bapa, selama seminggu yang lalu menjaga kami dan membawa kami sekarang di hadapan firman Allah Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Allah Bapa, tolong sekarang sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa, tolong bantu kami agar kami bisa belajar Tuhan itu seperti apa dan Tuhan itu mau dari kita itu apa. Biar kami bisa mengerti dan setelah sadar bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan ya Bapa. Dan jikalau ada roh-roh yang jahat mengganggu kami, tolong usir roh-roh yang jahat itu semuanya. Biar kami bisa fokus pada firman Tuhan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar Sang Tuhan yang mencari buah-buah. Ayat pembacaan adalah Lukas 13 ayat 6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Isinya pembacaan Alkitab hari ini adalah cerita Yesus tentang Tuhan dan surga. Di dalam cerita ini ada seorang yang punya kebun anggur. Dia tanam pohon ara satu di dalam kebunnya. Untuk apa tanam itu? Untuk dapat buah. Jadi dia tanam terus tunggu 3 tahun. Sang Tuan pikir, kalau udah 3 tahun, ini pohon aranya pasti berbuah kan? Oke, hari ini saya mau pergi ke sana untuk dapat buah. Terus pergi. Terus lihat pohonnya, tapi tahunnya jawabannya nggak ada buah. Lalu sang Tuan bilang apa? Ini udah 3 tahun, tapi mana buahnya? Ya, nggak ada buah. Tebang pohon itu buah. Lalu yang jaga kebun ini, pengurus kebun ini bilang, Tuan, sabar, tolong sabar Tuan, tolong kasih 1 tahun tambah. Saya lebih perhatiin sama dia ya. Saya akan rawat lebih sungguh-sungguh. Saya akan cangkul sekelilingnya. Terus kasih pupuknya juga biar dia bisa berbuah ya. Tunggu 1 tahun lagi, tapi kalau tetap enggak berbuah, nanti tebang buang aja. Dia minta pengurus pohonnya mohon biar jangan tebang pohonnya. Pada minggu pertama Desember, kalian udah belajar sama Ibu Guru Riana tentang Yesus, firman, dan Tuhan itu sama. Ada ayat dukungan satu lagi, Kolose 1 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah
Tuhan yang tidak kelihatan itu menampakkan dirinya sebagai Tuhan yang kelihatan di mata manusia. Karena Allah itu kan roh, tidak kelihatan. Makanya Allah itu datang dalam bentuk manusia. Itulah Yesus. Dan kalian belajar itu juga. Yesus datang ke bumi ini dengan menjadi manusia sesuai nubuat Alkitab. Kalau begitu, waktu Tuhan kirim Yesus ke bumi ini, pasti ada tujuan Tuhan kan? Yesus, kamu kalau ke bumi, nanti lakukan hal ini. Pasti dikasih tugas. Tugasnya itu apa? Mari kita lihat tugasnya. Apa tugas Yesus di bumi ini? Pertama, tugasnya adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kita tahu hal ini dari nama Yesus, dari arti namanya Yesus. Matius 1 ayat 21. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau begitu, tujuan berikutnya. Tugas Yesus kedua. Tugasnya adalah untuk memberikan firman kepada manusia agar bertobat lalu berbalik kepada Allah. Lukas 4 ayat 43. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Yesus kan firman ya, jadi harus kasih tahu orang tentang firman. Terus kalau orang dengar firman, orang sadar, oh di dalam aku ada yang hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat. Lalu dia mau membuangnya. Kalau begitu, orang itu bisa balik kepada Allah, bisa balik kepada Tuhan. Untuk itu Yesus datang. Makanya Yesus berkata di Lukas 4:43, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Tuhan kirim aku itu untuk memberitakan Injil, memberikan firman kepada orang, lalu bikin mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan. Yesus kasih tahu begitu. Adam berbuat dosa dengan tidak mentaati firman, maka seluruh manusia juga menjadi orang berdosa. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Karena Adam berbuat dosa, setelah itu walaupun bayi lahir, dia pun orang berdosa. Bayi kecil tahu apa, dia berbuat dosa apa. Tetapi bayi pun menjadi orang yang berdosa. Makanya Yesus datang sebagai manusia untuk menyelamatkan kita dari dosa dengan memberikan firman, lalu membuat manusia bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan sadar, oh di dalam hatiku ada yang enggak benar, aku mau membuangnya, terus bertobat,
terus balik kepada Tuhan. Kalau begitu, tugas Yesus berhasil dan Yesus memperoleh buah-buah. Tetapi banyak orang tidak percaya pada Yesus, tidak mau menerima firman-Nya, sehingga untuk menghapus dosa umatnya, Yesus harus mati di atas kayu salib dan tumpah darahnya. Tuhan kasih tugasnya dua kan? Kamu harus selamatin manusia dari dosa mereka. Terus kamu harus memberitakan Injil, ya kan? Tapi orang nggak mau terima. Yesus sudah sampaikan firman, tetapi orang nggak mau terima. Makanya Yesus harus tumpah darah di atas salib, harus disalib, harus berdarah. Matius 26 ayat 28. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita adalah manusia dan Yesus juga manusia. Apa sama? Tidak. Kita sama Yesus itu beda. Kita itu keturunan Adam kan? Keturunan laki-laki, ada dosa. Tetapi Yesus adalah keturunan perempuan yang Alkitab janji. Dia tidak ada dosanya. Di dalam darah kita ada dosa, tetapi di dalam darah Yesus tidak ada dosa. Darahnya kudus dan suci. 1 Yohanes 3 ayat 5. 1, 2, 3. Dan di dalam Dia tidak ada dosa. Wahyu 7, 14. 1, 2, 3. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Darah anak domba itu darah siapa? Darah Yesus. Kalau orang cuci jubahnya di dalam darah Yesus, makanya darah jubahnya tidak jadi merah, jadinya putih. Alkitab kasih tahu hal ini kepada kita. Tuhan ingin kita menjadi orang yang saleh, orang yang kayak kudus gitu. 1 Timotius 4 ayat 7b. Kalau 7b itu bagian belakangnya ya, maksudnya ya. B itu artinya bagian belakang. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Kalau lihat terjemahan bahasa Korea, latihlah dirimu untuk mencapai kesalehan. Kalau untuk mencapai kesalehan harus beribadah. Tuhan kasih tahu, walaupun kalian dalam keadaannya seperti hitam begini, kalau latihan terus, kalau begitu menjadi putih. Tuhan kasih tahu begitu. Di Lukas
2 ayat 25. Ada orang yang saleh satu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Itu Simeon itu umurnya banyak, kakek. Dia itu orang, kalau lihat di sini ditulis bagaimana? Roh Kudus ada di atasnya kan? Roh Kudusnya selalu bersama dia. Orangnya kayak kudus gitu ya. Itu namanya saleh. Makanya ditulis ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Dia tunggu siapa? Penghiburan. Penghiburan bagi Israel itu maksudnya Mesias, Yesus. Akhirnya dia ketemu Yesus, bayi Yesus. Tadi Tuhan suruh kita jadi orang saleh kan? Untuk jadi orang saleh suruh latihan terus, ya kan? Tapi sekarang Tuhan suruh kita jadi kudus. Tuhan ingin kita jadi kudus. Imamat 11 ayat 45. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. 1 Petrus 1 ayat 15. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Tuhan suruh kita jadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Di dalam seluruh hidup kita harus jadi orang kudus. Itu Tuhan yang suruh. Itu perintah Tuhan. Misalnya papa atau mama suruh kalian lakukan suatu hal yang kalian merasa, kalau ini aku kayaknya nggak bisa deh. Tapi orang tua suruh lakukan. Kalau begitu kita coba usaha ya. Usaha, tapi nggak bisa. Kalau begitu nantinya jadinya bagaimana? Kalau kalian jadi bagaimana? Mungkin kemungkinan besar banyak anak yang jadi nangis. Saya nggak bisa. Saya udah coba tapi nggak bisa. Ya, kita juga sama. Itu terhadap Tuhan juga sama. Tuhan suruh coba lakukan kayak gitu, tapi saya sudah coba, tapi nggak bisa Tuhan. Jadi kalau dengan air mata yang sungguhan mau ikuti perintah Tuhan, tapi kemampuan saya nggak bisa. Jadi kalau nangis, kalau begitu kita malah jadinya lebih bersandar kepada Tuhan. Kalau begitu nanti Tuhan akan bantuin, akan kasih kemampuan yang bisa lakukan sesuai perintah Tuhan. Sekarang kesimpulan. Pada saat sang Tuan suruh tebang pohon itu, pengurus kebun anggur jawab seperti ini. Di Lukas 13 ayat 8. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Pengurus kebun anggur benar-benar sayang pohon itu kan? Seperti itu. Yesus berdoa untuk kita dan memberikan firman agar kita dapat menghasilkan buah yang baik.
seperti kebun anggur, mau bantu pohonnya biar bisa berbuah. Dia mau cangkul tanah sekelilingnya biar yang batu yang tidak perlu, yang ganggu pohonnya berbuah itu ganggu, itu biar dibuang. Terus rumput-rumput yang tidak perlu juga biar dibuang. Dia mau usaha, mau bantu pohon itu. Seperti itu Yesus juga berdoa dan beri firman dan bantu kami. Kita harus berbuah seperti apa? Apa kita udah punya buah? Tadi Tuhan suruh kita jadi orang saleh, suruh kita jadi orang kudus. Tapi untuk itu Tuhan bilang bagaimana? Tuhan berfirman bagaimana? Kita disuruh latihan kan? Latihan jadi saleh, latihan jadi kudus. Kalau begitu perlu latihan seperti apa ya? Coba lihat. Latihan untuk berdoa. Latihan untuk baca Alkitab. Latihan untuk berbakti orang tua, kakek nenek juga, dan belajar rajin, dapat nilai yang bagus. Kalau dipuji, bilang, "Oh, kamu pintar banget ya." Kalau orang-orang puji, kalian harus jawab seperti ini, "Bukan aku yang pintar, Tuhannya yang bikin aku pintar." Dengan begituan, kalian sedang memuliakan nama Tuhan. Tuhan sangat senang. Itu cara kita latihan untuk jadi orang saleh, orang kudus. Jika belum berbuah, mari kita sungguh-sungguh minta maaf pada Yesus. Yesus begitu berusaha untuk kita, tapi kita belum ada yang bisa kasih. Ini dalam tahun ini tersisa hanya beberapa hari saja. Nanti tanggal 31 Desember Tuhan minta, "Hei kamu, mana buahnya?" Kalau begitu kita dengan tangan kosong merasa malu, maafkan. Makanya dalam tahun ini tersisa hanya beberapa hari saja kan. Maka sebelum tahun ini berlalu, mari kita siapkan buah yang berkenan pada Tuhan minimum 1. Coba cari, bisa kasih buah apa ya? Mikir-mikir, pasti bisa ketemu 1. Kalau baca Galatia 5:22 sampai 23, ada 9 macam buah roh. Mari kita baca sama-sama. Ada 9 macam buah roh itu apa ya? Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, keremah rembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Allah Bapa, terima kasih. Hari ini kami belajar kasih yang besar dari Allah Bapa. Kirim Yesus kepada kami, dan untuk hapus dosa kami, Yesus harus tumpah darah. Dan kalau kami membasuh jubah kami di dalam darah anak domba,
bisa jadi putih. Allah Bapa, tolong bantu kami. Kami juga jadi punya hati yang bersih. Allah Bapa, cuman Allah Bapa aja yang bisa bantu kami agar kami bisa jadi orang yang saleh, orang yang kudus ya. Itu kan perintah Tuhan. Dengan kemampuan kami nggak bisa. Tolong bantu kami dan biar kami latihan terus sehingga kami bisa berbuah banyak hal dan bisa kasih Allah Bapa banyak buah ya Bapa. Dan sampai ketemu lagi, tolong jaga kami dengan firman Tuhan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.